Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, Ria 3R. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Begitu juga dengan aku. Hari ini aku masih di rumah mama aku. Di pagi hari aku ngelihat keindahan ciptaan Allah ya. Nah, aku ingin membagikan keindahan itu dalam bentuk video untuk teman-teman semua. Ini dia, wow, indah sekali. Masya Allah, subur-subur ya teman-teman. Ini aku tanya sama mama aku, dikasih vitamin apa tanamannya kok bisa besar-besar banget daunnya. Dan bunga mawar ini berbunga terus teman-teman. Nah, ini si kucing ternyata bapaknya itu warna hitam, ibunya warna putih. Pantesan ya anaknya warnanya hitam putih. Ya ampun tuh, anaknya ngintil tuh, nyari emaknya. Takut sama bapaknya. Jadi teman-teman, mungkin karena kena air hujan, jadi karena nggak diatapin ya, jadi langsung kena bunga-bunga dan tanaman-tanaman gitu, daunnya jadi gede-gede banget, subur-subur banget, Masya Allah. Ini teman-teman pasti udah tahu ya nama-namanya kalau yang pecinta tanaman hias. Nah, oke teman-teman, hari ini aku mau wawancara mama aku tentang diet terigu body fit. Karena apa? Karena mama aku itu sudah menerapkannya selama 4 bulan. Nah, kita dengerin ya pengalamannya seperti apa sih. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah merasakan hal-hal yang mamaku rasakan. Oke, kita dengerin ya. Bismillah. Kita wawancara sedikit. Jadi biar teman-teman tuh tahu jawabannya langsung dari mama aku ya. Mah, senderan aja, Mah. Mah, nih ada yang pengen tahu kali ya teman-teman semuanya. Mama kan udah usia berapa mah? 67 tahun. Kok masih, insya Allah, amin, semoga panjang umur. Kok masih kayak tertarik pengen diet? Nah, awalnya itu tuh Mama masih inget nggak? Kan awalnya itu kan Ria yang cerita ya, kan iya. Mah, Ria tuh sekarang udah nggak makan ini gitu kan. Coba deh Mama, kan kata Mama tuh kalau nggak salah ya, Ri, Mama lututnya sakit nggak bisa naik tangga ya. Awalnya gitu kan, bengkak, lutut Mama bengkak di bagian dalam apa luar Mah? Ya luar. Enggak, jangan dinaikin. Di mana Mah? Ya sini. Oh, di situ. Berarti bukan di dalam ya? Bukan di dalam sini, maksudnya di dalam sini. Berarti di luar. Iya. Nah, udah gitu kaki Mama juga kan kaku semuanya tuh, tangan juga kan Mah? Nggak bisa kebas. Nah, udah gitu Mama langsung percaya gitu? Nggak percaya. Gimana? Nggak percaya. Kalau udah tua pasti ini penyakit tua kan biasa gitu. Kalau kita udah umur segini ya, ini mah udah kelewatan. Umur 40 tahun aja kita udah merasa pelan-pelan. Iya nih, kayak Seria kan udah ngerasa nggak enak, tensi tinggi ya Mah? Udah merasa lah gitu. Jadi kita merasakan tubuh itu kalau udah sakit. Kalau belum sakit ya biasa-biasa aja. Jangan dirasa. Masih bisa bergerak. Jadi jangan dirasakan begitu. Sebetulnya kalau udah 40 ke atas tuh udah jaga-jaga. Terutama makan ya. Makan itu benar-benar. Kita sekarang udah ngerasain banget ya Mah, makan salah sedikit aja. Udah sakit lagi kalau kita bandel, melanggar gitu ya. Akhirnya emang sih kesehatan itu kan Mama awalnya nggak percaya kan. Nah, terus kenapa bisa berubah pikiran? Jadi begini, kalau kita lagi sholat tuh kok kayak tersiksa ya. Namanya kita sholat tuh kan harus konsentrasi ya, kita menghadap Allah gitu ya. Jadi harus khusyuk gitu. Tapi ini yang kita rasakan, aduh kok sakit ya kaki gitu. Nggak nyaman. Jadi lama-lama karena ide datang dari dia, cobain deh. Ini cobanya bukan coba serius, kayak orang iseng-iseng gitu. Puasa aja, mungkin bisa ya. Nah, puasa. Pasti teman-teman pada nganggapnya daripada diet maunya puasa. Ternyata puasa tuh berhasil nggak? Puasa kayak Nabi Daud gitu ya. Terus puasa Senin Kemis juga, puasa Nabi Daud juga. Tapi namanya kita puasa kan kalap ya kalau dimakan.
pas buka tuh ayo jor-joran gitu. Pengen ini, pengen Tapi itu. kayaknya dalam kesehatan tuh nggak akan bisa pulih yang kita rasakan gitu. Walaupun Masih puasa? Iya, masih gitu. Akhirnya kita sama Lena, adiknya Ria tuh, yuk kita bareng-bareng yuk puasa. Biar semangat. Ya, ikut juga puasa. Alah, daripada puasa mendingan kita emang sih betul puasa tuh bagus ya, tapi mendingan cobain yuk. Akhirnya kita coba berdua nih, coba step Makan by step. kata mama atau ma awal, kok makan pagi banget ya, Ma? Awalnya. Jadi makan tuh karena anjurannya jam 6 makan pagi, biarpun nggak ada lauk, dadar telur aja sama air hangat. Kuahnya air hangat. Saking mepetnya. Akhirnya adiknya Ria gini, kalau dia cepet bangun dia bikinnya apa? Sayur bening telur Orak-arik. Enggak diceplok, taruhin cuma bawang putih sama daun bawang doang, sama tomat. Terus diacak-acak kan telurnya. Kayak gitu aja, sama dadar telur, dah makan. Udah gitu jam 9 kan ada snack, kita anjurin gitu, ya kita laksanakan juga ya. Jadi paling berat itu makan pagi ya, Mah ya? Sebetulnya emang baru-baru ya berat, kayaknya kita masih baru bangun, masih kerasa kok lapar ya, tapi belum jamnya waktu makan ya, kan itu berjam ya, maksudnya udah makan pagi jam 9 baru snack. Biasanya kita kan makan pagi, ayo apa yang ada di meja makan, ada pisang goreng, ayo lep aja, kan nggak per jam tuh. Jadi selama ini yang saya rasakan banyak banget manfaatnya ya, terutama lutut waktu kita sholat tuh kita bisa sujud tuh atau rukuk tuh udah nyaman ya, udah nyaman. Terus perut kita lama-lama seperti kayak di press. Usus ya, Ma, terutama usus dari malar jadi lambung juga di press gitu. Jadi giliran kita ruku itu ya rasanya nggak ada ganjelan lagi. Udah gitu melangkah naik tangga sekarang, biarpun ada namanya orang udah tua kan nggak mungkin lah ya kita bisa naik tangga seperti umur 20 tahun. Pasti ada pelan-pelan gitu. Alhamdulillah sekarang kaki bisa agak ringan, lentur nekuk, jadi luntur gitu. Lentur. Terus tadinya kalau tangan nih kita kepel nggak akan ketemu dengan telapak tangan ini ya. Serius, Ma? Iya. Mama udah kayak gitu? Iya. Lanjut, Ma, yang tadi tangan. Oh, tangan. Tangan biasanya ya, sebelum diet ini kalau kita begini nggak akan nyampe ke telapak tangan. Alhamdulillah sekarang udah nyampe. Langsung kayak lemes gitu. Tadinya ini kita giniin aja rasanya berat gitu. Itu asam urat, Ma? Gitu. Terserah mau asam urat apa, pokoknya nggak bisa kita nekuk begini itu nggak akan lincah, harus gini-gini ya. Jadi sekarang alhamdulillah udah lemah. Terus mau tahu kaki ini mungkin karena pahanya besar ya dulu ya, jadi nggak bisa kita duduk seperti kayak Mama bisa nggak kayak semplak gitu. Nah, sekarang kan duduk cantik gitu. Mama ya. Bisa ya? Dulu buru-buru, Mah. Iya, paha beradu. Iya, karena ini paha kita kan gede, jadi ketemu sebelah sini besar, jadi nggak akan lemes ya, nggak nempel. Ya alhamdulillah sekarang kita bisa. Sama Maria juga udah bisa ini. Udah bisa duduk cantik. Mempercantik diri aja biar udah nenek-nenek. Tapi udah gitu, tapi bener mah banyak manfaatnya ya, Mah ya. Dengan kita pola makan begitu ya, tadinya emang kita nggak nyiksa ya, Mah, tetap makan ya. Tadinya kayak orang uring-uringan, maksudnya gimana ya, belum cari celah. Kok nggak bisa makan sih ya, misalnya kayak mie goreng ya yang abang-abang jual. Dan namanya kita kan adaptasinya belum. Keliling rumah ini kan ruko ya, banyak ruko. Mie segala mie lah ada di sini. Tapi dengan kita pola begini ya, nggak akan kita ngiler. Maksudnya karena udah biasa, udah nggak akan terpaut dengan aduh enak banget, nggak ada ya, Ma ya. Nggak ada di otak kita sekali. Tuh nggak kepingin lagi. Kalau masak pun kayak gini, kita masak pagi ya untuk makan siang semua sekeluarga.
kan pasti kita mau masak apa pasti nyicipin. Rasa nyicipin tuh nanti gimana ya, belum waktu makan, sampai kayak gitu kita ingatnya. Jadi ntar aja deh nyicipinnya, padahal cuma nyicipin apa berasa garam, apa kekurangan garam gitu. Jadi emang sesudah kita makan jam 6 pagi itu mulut tuh dikunci maksudnya gini, jangan celimitan lagi, nyomot itu enggak. Itu buat disiplin begitu ya Mah ya? Enggak akan nyomot. Jadi pas waktunya langsung hati kita berbunga-bunga. Kayak buka puasa. Untuk nunggu jam makan. Snack gitu ya, untuk makan snack. Makan snack aja nikmat ya Mah. Berbunga-bunga. Berapa menit lagi ya kita makan snack deh. Kayaknya untuk mendatangkan makan snack itu kita bahagia banget karena ada makan lagi gitu. Ada jamnya, jadi kita selalu nunggu momen. Habis itu kan makan snack itu jam 9. Kita kan nunggu lagi makan siangnya jam 12. Jam 12 itu kita sambil ya apa kek bagi santai-santai nonton YouTube. Enggak santai juga. Enggak. Kita sholat duha ataupun kita baca beres-beres Al-Quran itu terhabis ya, tersita dengan waktu kegiatan nggak berasa kita di rumah. Biarpun saya nggak kemana-mana kan, namanya ayahnya dia kan harus diurus, sehat ya, harus diurus gitu. Jadi ya udah habis waktu itu tiba-tiba terasa, jam makan aja udah jam 12 gitu. Bener Mah. Pas sudah jam 12 itu Mama udah masak kan? Udah kan waktu tadi yang tadi pas itu pagi jam 9 itu kita habis sholat itu duha langsung masak 12, buat jam 12. Akhirnya kita makan jam 12. Terus jam 12 kadang-kadang karena saya sama ayahnya dia tinggal di rumah berdua aja. Kita tanya nih sama-sama. Polanya udah sama saya bikin. Ayahnya dia saya bikin pola hidup makan secara DTBF. Akhirnya kita bermusyawarah dulu. Kita mau sholat dulu apa makan gitu. Karena saking gembiranya ayahnya dia bilang ini makan gitu. Ya udah kita udah makan, habis itu sholat zuhur, ada itu udah deh santai-santai ngopi. Habis itu ngopi jam 1 siang. Kadang-kadang ayahnya dia kan saya kasih kopinya nggak pakai gula ya. Namanya kena diabetes gitu ya. Jadi ya udah pahit aja. Mula-mula kayak bilangnya aneh, kopi pahit kata gitu. Udah minum aja saya bilang, anggap aja ini obat. Iya emang bener Mah, itu makanan jantung itu perlu yang pahit-pahit. Anggap aja ini obat. Akhirnya sekarang udah rutin. Jadi saya habis makan malah nggak ngerasa pahit lagi Mah ya. Kalau udah biasa. Udah rutin bikin kopi dulu. Habis itu jam 1 minum. Habis itu istirahat sampai jam 3. Kadang-kadang kita tidur ya Mah, ngantuk banget. Mah, tapi aneh nih Mah, kalau kita belum makan teratur gitu, kopi kan bikin begadang. Tapi kenapa pas makan teratur kopi bikin ngantuk? Ya Mah? Emang ngantuk banget karena saya kepingin nonton YouTube. Jadi saya lawan, nggak mau saya tidur. Saya langsung nonton YouTube ya, ceramah segala macam apa yang saya suka gitu ya, apa yang saya suka. Nonton YouTube pria nggak Mah? Iya, itu setiap saat. Maksudnya promosi dari pagi beda, siang beda, malam beda. Jadi kalau ayahnya Ria kayak gitu juga, habis makan siang tidur. Mau tiduran terserah di situ di kursi, mau nonton YouTube ya terserah apa yang mau. Nanti tahu-tahu udah asar kita udah makan snack lagi. Jadi itu Mama snacknya itu bikin apa bikin. Nah kalau Mama itu bikin itu sama kayak ayah kan berarti menunya. Iya. Dari tepung beras ya Mah, bikin bubur sumsum, terus bikin mie goreng, bihun goreng. Itu favorit ya Mah. Nah, bihun goreng itu favorit. Nggak bosan-bosan. Nggak bosan. Pokoknya nggak bosan-bosan. Terus ya abis itu kadang-kadang melontong sayur gitu ya. Jadi kita makan snack juga boleh ya Mah, makan nasi, makan lontong, nggak harus kue. Cuman nggak satu porsi wah gitu enggak. Porsinya jadi dikit. Namanya snack kan nggak terlalu kecil. Banyak. Setelapak tangan kita sih Mah itunya ukurannya. Terus mengenai makan ya, mengenai makan tuh
karena nggak rakus lagi mah. bukan gitu, kata Ria mah kalau makan tuh 4 sendok aja alhamdulillah ya, 4 sendok selalu, tapi nafsu di dalam jiwa kita pasti ada, pengen nambah, coba deh nambah sesendok lagi, karena dibujuk, kamu lapar tapi enggak, tetap 4 sendok dilawan. Kayak kadang-kadang itu setan gini, nggak apa-apa 1 sendok ini, tapi enggak, saya tetap 4 sendok. Karena apa? Dengan kita makan 4 sendok itu kan ada lauknya, ada sayurnya, ada minumnya kita juga, udah kenyang banget. Jadi nggak perlu lagi kita nambah-nambah lagi sesendok itu bikin penyakit lagi nanti. Ya udah, selama ini tetap 4 sendok. Mau makan malam, makan pagi, makan siang tetap 4 sendok. Jadi itu mah dengan sendirinya itu disiplin itu kalau kita udah niat sungguh-sungguh itu udah mengalir aja ya mah. Iya. Jadi nggak butuh berat. Misalkan nih mama ya dibujuk sama orang, Bu udah Bu dikit aja, mama akan mau nggak? Enggak kan? Enggak. Karena memang udah di dalam diri kita ya mah, nggak terpaksa melakukannya tuh ikhlas. Ya sekarang aja kalau kita kepingin kue segala macam kita nanya dulu. Kalau ini dari tepung apa gitu. Kan sering bawa ayahnya Ria ke rumah sakit SPP. Di kantin kan bermacam-macam kue, kita tanya ini dari tepung apa. Jangan malu bertanya ini deh. Ini tepung apa? Ada yang ngomong, temannya bilang ini dari tepung beras Bu. Terus temannya satu lagi bilang enggak kok, karena kue pisang itu biasanya dari tepung beras, enggak ada dicampur juga pakai maizena dan segala macam. Oh nggak apa-apa kan tepung jagung. Tapi dengan jawaban kayak gitu udah nggak usah makan aja. Kalau nggak gitu. jelas cari yang aman. Udah gitu aja. Jadi sepertinya kehidupan ini teratur ya mah. Teratur banget. Nikmat ya mah. Jadi polanya udah terkontrol. Dulu sering kita keluh kesah ya. Kadang-kadang kan banyak seumur kita nih, seumur saya nih, susah tidur malam ya. Banyak mah orang insomnia. Pasti deh susah tidur malam gini-gini. Tapi dengan kayak gini baru juga taruh kepala badan nih di bantal. Langsung blek. Langsung berzikir sejenak sebentar gitu. Langsung merem. Langsung merem, enak banget. Akhirnya jam 2 ataupun 2:30 udah bangun lagi, sholat tahajud, insya Allah ya, mudah-mudahan istiqomah. Amin, bener mah. Jadi mah Ria juga awal-awal tuh kayak gitu mah, kayak galau, ngerasa tuh kenapa sih susah banget cari makan. Tapi kalau kita paksa lama-lama kita banyak ya mah nemuin makanan yang kita bisa makan. Kalau orang kita paksa bilangnya ayo diet terigu, kayaknya tuh dunia ini cuma ada mie ayam sama somai, batagor, roti. Padahal kita nggak itu kan ya, orang sarapan tuh pagi-pagi roti sama jadi, gandum mah. Jadi kayaknya itu yang nggak bisa. Ada roti kayaknya nggak nikmat lah. Bukan sarapan. Nggak nikmat kalau nggak makan itu gandum maksudnya ataupun terigu. Karena roti itu kayak seperti praktis mah, makanan praktis, tinggal sele-sele, oles-oles makan, ya. Cepet persajiannya ya, bagi orang-orang yang kerja nggak ke dapur kantor ya terutama. Kalau kita ini kan harus ada nasi dan lauk, jadi bikin orang mikir, padahal ya mah gampang, cuma telur dadar aja jadi. Saya aja ya udah takut duluan orang kan nggak punya sayur, saya taruhnya air panas. Dia pernah mah air panas aja taruh, kasih garam dikit. Karena kita selalu nyediain sambal ya, sambal itu selalu ada di dalam Tupperware gitu. Jadi taruhin sambal itu sedikit, terus bikin deh itu telur dadar barendo. Itu nikmatnya, Masya barendo Allah. Tuh apa mah? Nanti orang nggak ada yang ngerti. Telur orang Padang yang ada crispy. Jadi minyaknya agak banyak. Iya banyak, terus kocokannya itu sampai keluar busa. Jadi barendo itu karena dia berbuih gitu. Enak banget ya. Hanya aku yang bisa mengerti bahasa mama. Ya. Nah Ma, insya Allah kita kan istiqomah ya Ma. Jadi tuh emang semua teman-teman ini tuh pada penasaran kok bisa turun secepat itu. Padahal kita niatnya nggak mau turunin berat badan ya Ma. Ya enggak, emang dengan sendirinya. Dengan sendirinya turun. Bayangin ya, biasanya kita makan 1 piring. Bayangin ya, ini namanya kita orang Aceh. Kalau makan mie goreng orang Aceh itu sepiring sampai
banyak Muncul. banget, itu bisa habis loh. Muncul. Tapi sekarang ya Nggak kayak bisa. kemarin diajak teman arisan sebentar, nasi goreng sepiring dah. Saya bilang ini saya nggak habis. Masa nggak habis sih, katanya, benar-benar nggak bisa makan lagi gitu. Yang sebanyak emang udah Jadi takarannya. tetap 4 sendok. Kan nasi goreng tuh minum jus ya mah kayak Nggak dulu lagi. ya. Jadi air panas, Teh. teh panas gitu, ataupun teh hangat. Iya, karena teh itu mencegah kanker. Jus alpukat kayak jus ini, Jus jambu. Nggak bisa lagi. Kalau mau minum jus ya nanti ada jamnya, di jam snack. Maksudnya yang dingin itu nggak bisa. Iya, udah nggak minum air dingin, Jadi coklat kalau nggak mau lagi. makan buah asli, asli maksudnya gini. Nggak makan di kulkas. Nggak taruh di kulkas, langsung blender, taruh air sedikit, nggak taruh gula. Nggak taruh gula, benar. Langsung minum, langsung habis, jangan disisa-sisain. Mama sekarang udah ngerti belum kenapa kita nggak boleh masukin buah di kulkas? Karena kalau di kulkas tuh buah bisa seminggu 2 minggu ya, Ma. Tapi kalau di luar kita tahu busuknya berapa hari, ya kan, Ma? Iya. Jadi alami. Udah gitu kelihatannya fresh gitu. Iya, benar. Yang pas kita beli langsung. Udah gitu manfaatnya tahu nggak, Mah? Nggak berdahak, nggak pilek. Iya. Ingat nggak, Mama? Kalau Mama pagi-pagi kayak Ria, Iya. selalu banyak dahaknya. Sekarang udah berkurang pasti lendirnya, Mah ya. Slem-slemnya. Alhamdulillah. Kalau kita berusaha pasti ada jalan ya, Ma. Ini buat pengalaman teman-teman semuanya ya. Pasti ceritanya tuh sama kayak mama aku, niatnya tuh males awal-awal. Apaan sih? Awal-awal males. Udahlah puasa aja, pasti gitu. Ternyata nggak ada perubahan ya, Ma. Mau puasa juga. Karena kita waktu buka itu kalap. Bikin jus timun, gitu, air kelapa, pakai es gitu. Jeruk. Jadi semua yang nikmat itu bukannya nggak boleh, tapi kita pakai jam. Caranya itu. Kita ada polanya ya, Ma. Makanya selalu bilang jahit baju aja kita punya pola ya, Ma. Biar pasti badan, apalagi ngebentuk badan. Harus ada polanya. Mau diambil nggak baju kemarin jahit? Iya, coba, Ma. Teman-teman kita lihat ya. Baju kemarin jadi dijahit ternyata besar banget. Mama aku tuh kemarin dibeliin bahan sama adik aku, terus jahit baju kirim ke aku contohnya. Tiba-tiba nyampe katanya gede banget. Abis contohnya itu ya zaman dulu badannya masih gemuk. Ini ya Allah mah gede banget, mah. Ini badan mama tuh dulu berarti segini, teman-teman. Masya Allah. Mama dulu badannya gede banget karena itu pakai contoh baju mama yang lama ya kan? Iya. Tuh, sekarang coba mah kalau mau pakai bisa ya ampun, lebihnya banyak banget. Ya Allah, mah, itu mah harus dirombak lagi deh, mah. Iya, bawa Kan kemarin Ria bilang, mah, udah selesai dijahit. Kebetulan jahitnya di Cibubur. Jadi pas dateng aku kirim. Ya? Nih segini nih, ya teman-teman. Tuh segini lebihnya. Tuh lebihnya 1 jengkal Ria dipakai. Tuh mah. Ya ampun, gede banget. Masya Allah. Jadi mama tuh kayaknya udah 6 kilo deh turunnya. Ya kan? Iya. Tuh. Cuman jarang-jarang nimbang. Yang penting nyaman di badan. Nyaman di badan, enggak fokus buat penurunan BB. Cuman namanya kita udah ngatur pola itu berefeknya apa? Bonusnya tuh langsing. Ya, Ma ya? Langsing itu tuh cuman bonus. Jadi yang penting kita sehat dulu. Terus Gini kan? Nah, Mama berasa nggak pertama kali tuh turun terkikisnya lemaknya di samping dulu kan? Nggak langsung di tengah. Dari pinggir. Dari pinggir dulu lemak-lemaknya dikikis, nanti lama-lama ke depan, perut depan. Jadinya enak, teman-teman. Kalau kita udah nyaman gini mau kita ubah lagi ke pola zaman dulu tuh kayaknya rugi banget ya, Mah ya? Rugi karena kita ngerasa manfaat banget gitu. Terus pengaruh juga ke kulit kita ya. Bener, jadi putih. Bukan soal putih ya. Bersih, Mah. Maksudnya namanya kita halus, makan yang baik-baik ya. Sel-selnya jadi diubah. Jadinya otomatis ya. Misalnya ada misalnya luka atau gimana cepet sembuhnya. Benar. Ada jerawat cepet rontoknya. Kan pasti kita nggak mulus-mulus banget lah. Ada nanti entah bekas gatel apa gitu ya, kita kopek gitu. Masa penyembuhannya cepet ya, Mah? Cepet banget. Benar, cepet. Udah gitu Mama harus kasih tahu ke teman-teman kita nggak konsumsi obat-obatan, produk-produk nggak ada ya, Mah? Iya, nggak ada obat-obat. Saya seumur 67 tahun ini
nggak ada minum obat gula kayak obat darah tinggi, obat segala macam. Masya Alhamdulillah Allah, ya, alhamdulillah. nggak minum obat tuh. Kadang-kadang waktu kemarin booster ya, booster Itu pakai vitamin ya. kan nggak, kan ditanya ibu selama ini minum obat apa? Oh gitu. Mungkin seumur saya pasti Ada penyakitnya. ataupun diabetes nih gitu kan. Terus saya bilang sama yang petugasnya, saya nggak minum obat apa-apa. Terus pas dicek tensi darah 130. Oh kan tinggi mah? Iya, kan belum diet. Oh belum diet ya waktu Iya. pandemi booster ke-1 apa kedua? Belum diet. Ketiga. Oh iya itu ketiga itu mama belum. Terus mama sarannya apa buat misalkan yang baru mau bergabung masih mikir-mikir, ada juga yang berpikir kayaknya takut kurang gizi nanti, takut gitu. Kalau menurut mama itu kita kurang gizi nggak sih mah? Enggak ya mah? Sebetulnya itu wajar ya. Kalau orang baru-baru kan berprinsip itu beda-beda ya orang tuh beranggapan, berasumsi itu beda. Ada yang bilangnya lagi sering bepergian, takut nggak bisa jaga waktu, gitu ya. pola makan. Sebetulnya kalau orang berpergian lebih santai loh dengan dia. Kita nggak banyak ngunyah. Nggak repot-repot. Yang penting waktu kita pergi tuh bawa harus bekal. Ada bekal. Iya betul, pisang jangan bilang gampang nanti kita turun, tapi waktunya nanti. Pas turun udah jam berapa? Waktunya nggak pas yang kita harapkan ya. Jadi mendingan kalau yang diet kita ini kita bawa bekal snack sendiri, minum kopinya juga bawa punya sendiri. Karena kopi orang lain belum tentu cocok. Iya. Karena kopi kita kan asli ya, biji kopi, nggak ada campuran beras sama tepung jagung gitu ya. Biasanya nggak kan pakai gitu. creamer juga ya mah. Iya asli gitu. Jadi kita mendingan bawa sendiri deh. Kalau air panas sih gampang ya. Bisa beli di Indomaret juga ada. Ataupun kalau kita nggak bisa turun, kita bawa aja termos kecil. Iya, bener. Jadi kita tuh punya persiapan tempur sendiri ya mah. Jadi nggak usah mikirin yang orang yang nggak diet, maksudnya mikirin diri sendiri untuk makan kita nanti pas kita jalan-jalan. Snacknya ada gitu. Bener. Kan orang lain nggak sama kayak kita karena mereka tuh bisa jam berapa aja program yang lagi ini ya, lagi dijalankan. Jadi kita ya nih udah, emang kadang-kadang ya orang nganggapnya sepele gitu, masa kayak gini aja nggak boleh makan, coba dikit aja gitu ya Pak. Begini aja ya terserah. Beda-beda kan namanya kita nggak boleh paksa ya, kadang-kadang ya harus ikhlas ya mah. Kadang-kadang kita nggak mau loh, bukan kita nanti bilang sok bisa gini aja gini. Jadi mendingan nih kita jalanin aja sendiri yang rasa kita sendiri. Pas itu teman-teman tuh cuma jadi lihat hasilnya doang. Ya udah gitu aja, nggak usah kita bahas ini harus gini loh gini. Pokoknya kita jalanin begini, nanti kan orang lain yang melihat, bukan diri kita. Orang lain sih kelihatannya pas kita langsingnya, tapi prosesnya nggak tahu. Bener. Ya mudah-mudahan ya siapa yang mau istiqomah diet ini. Emang harus dipaksa ya mah, dipaksa dulu awalnya. Awalnya harus memaksakan diri, mau sehat. Semuanya ya dimudahkan ya. Amin. Emang semua itu dari niat sih. Iya benar. Kalau dari niat kita itu udah lurus, misalnya gini ya, nggak lagi belok-belok gitu ya. Udah itu mantap. Bener. Tapi kalau masih ada keraguan, masa banyak kali masak mendingan nggak usah. Iya betul. Karena itu belum bisa menyiksa. Karena diet ini tuh harus ikhlas. Dia harus ikhlas dan timbul kebahagiaan dalam batin. Iya bener mah. Kita waktu makan aja kita happy banget ya mah. Apalagi pas udah kita ngerasain kaki nggak sakit, tangannya bisa gitu, kita sendiri yang ngerasain manfaatnya, bukan badan orang ya mah. Semoga teman-teman juga harus happy sih. Kalau nggak happy nggak bisa terjadi. Iya betul. Kesembuhan itu tidak bisa terjadi kalau kita masih ada keraguan. Bukan keraguan, pikiran yang tidak jernih ya, maksudnya bukan tidak jernih ya.
tidak, maksudnya nggak yakin. Mendingan nggak usah. Iya. Karena harus yakin kita berdoa sama Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita jalani dengan diet ini dilancarkan dan diberi kemudahan. Maksudnya apa yang kita inginkan tuh terjadi. Sebetulnya banyak sih, banyak di bumi ini ya, diciptakan sama Allah iya, tuh. karena kan sesuai dengan badan kita dari banyak. Tanah ya, Ma. Iya, banyak banget. Jadi makanannya harus dari susah, tanah. Nggak susah kalau ini adalah benar-benar. Kita butuh adaptasi itu kira-kira ada 1-2 bulan ya, Mah. Iya. Lama-lama kita udah ngerasa kita mau di warung dimanapun ada makanan kita. Mau itu cuman tape uli, beras, apa namanya yang onde-onde aja kita bisa makan. Nggak susah lagi, nggak susah, malah banyak bihun lah, onde-onde, Banyumas ya, itu aja enak banget bisa makan. Lama-lama kita ngerasa enjoy banget, punya makanan tuh yang nikmat dan nggak nyesel. Mama pernah nggak nyolek sedikit terus nyesel? Nggak pernah nyolek lagi. Nggak pernah kan? Takut ya? Kayak nggak mau lagi masukin hal-hal yang nggak baik gitu. Bukan nggak baik mah, banyak semua halal tapi nggak toyib. Artinya tuh nggak toyib tuh nggak baik buat pencernaan kita gitu. Apalagi makan coklat, kita mah udah nggak pernah. Bener. Ini aja minum kopi padahal pahit ya, tapi nikmat ya. Iya, lama-lama udah terbiasa ya, Mah. Nikmat. Bener-bener. Sebetulnya kan pahit kopi itu. Terus apalagi misalnya taruh creamer, terus taruh ini segala macam, nikmatnya minta ampun. Tapi ini karena kita udah biasa kita minum kopi pahit itu, nikmat itu ditambah sama Allah, rasanya manis. Iya benar Mah, benar banget. Saya juga ngerasa gitu. Alhamdulillah ya Mah. Ya udah Mah, makasih banyak ya pengalamannya. Biar teman-teman semua juga tahu dari mulut Mama sendiri sebagai orang yang awalnya itu bingung atau cuman sekedar coba-coba, akhirnya malah keterusan karena nikmat banget badannya. Sampai bajunya tadi longgar banget tuh teman-teman. Mau jam 12, saya mau makan siang dulu ya. Iya, yuk kita lihat Mama makan. Udah ada jamnya, kayaknya bahagia ya, Mah. Menanti. Alhamdulillah jam makan siang sudah tiba. Akhirnya mama aku makan. Ini lagi bikin lontong sayur teman-teman. Jadi mama aku makan nih, aku juga sih. Nah, makannya itu ya teman-teman, ini kan lanjut di sore hari kita sama makan seperti makanan ya, orang lain gitu. Bukan menu-menu diet yang harus hijau-hijau semua. Ini enggak. Kita udah makan malam, mau cek tensi malam hari setelah 5 kali makan ya teman-teman. Dari pagi, sarapan, makan siang, makan sore, dan makan malam. Oke, ini mau cek tensinya yang sekarang berapa biar teman-teman tahu. Karena dulu kan sebelum ikut ini 4 bulan yang lalu mama tuh tensinya 135an ya. Sekarang berapa ya? Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya teman-teman tuh. Atur nafas ya. Alhamdulillah ini tensi mama aku yang sekarang. Buka. Alhamdulillah mama keadaannya normal, sehat. Lambung dan jantungnya semuanya, denyutnya juga semuanya baik. Alhamdulillah ya Mah ya. Semoga terus istiqomah ya Mah kita. Karena hasilnya juga baik ya kan Mah. Jadi udah dirasakan di badan sendiri, nyaman, tensinya juga baik. Matiin dulu. Harus positif semua lah.
kita namanya hidup ya. Benar, pasti ada hal yang nggak kita sukai juga ya mah dalam hidup, tapi kita namanya manusia, kita berpikir terus positif. Iya, emang harus kita pikiran itu yang jernih ya, biar tensinya itu termasuk yang bisa kita inginkan gitu, terbawa sih. Kalau kita dalam pemikiran kita ada sesuatu, pasti tensinya Naik. akan berubah lagi. Iya, ya deh. Ya mudah-mudahan seterusnya bisa membaik. Amin. Ya udah ya mah. Ya, Say hello dulu. Assalamualaikum. Makasih teman-teman, sehat selalu ya. Ya.